Wuri Handayani dari belakang memberikan dorongan. Oke, 2 poin pertama diraih oleh Mas Yazid dan saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Yazid karena sebenarnya Mas Yazid sudah memperkenalkan sebagian nama saya Tut Wuri Handayani. Ngono Thomas ya. Nah, ada yang dari Palembang nggak nih? Aslinya ya, bukan unsrinya, aslinya. Ada yang dari Palembang? Ada? Nggak apa-apa, ayo sebut. Nanti saya ajak bahasa Palembang. Ada yang dari Banyumas, Tegal? Suruh saya sini sini. Wis ngomong aja, enggak ngomong bahasa Banyumasan. Oke, nggak apa-apa ya sambil jalan ya. Nah, Mas Yasi dan teman-teman, sebenarnya nama lengkap saya ini ya Gantini Tuturi Handayani. Saya dari Mandiri University, khususnya faculty member. Dan ini beberapa exposure yang biasa saya share ya, baik ke internal maupun ke eksternal. MAPI itu masalah penilaian agunan, BNSP sertifikasi pengajar, SKKNSP PUR itu sertifikasi Bank Indonesia mengenai transfer dana, kemudian sertifikasi resiko. Nah, hari ini kita belajar bank garansi ya teman-teman ya. Kita mencoba cari tahu nih bank garansi ini seperti apa. Dan ini adalah nomor handphone saya ya. Sejadul yang punya hampir pensiun nih. Jadi ini saya belinya sekitar tahun 97 ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti ada yang didiskusikan, monggo ya. Monggo, namun jika diskusinya terlalu dalam, akan saya coba taruh di parking lot dan nanti akan kita bahas apa namanya, bahas secara bilateral atau nanti via email ya. Oke. Nah, selanjutnya bank garansi. Nah, teman-teman ya, untuk bank garansi ini running objektifnya dapat teman-teman baca di modul ya. Dapat teman-teman baca di modul. Ini akan saya izin skip ya. Kemudian, oh iya satu lagi saya lupa teman-teman. Nanti yang sekarang ada di hadapan teman-teman ini adalah modul utama ya. Namun jika ada kondisi yang menurut saya modul utama ini agak agak repot dibawakan, maka saya izin untuk menampilkan slide pendamping ya. Slide pendamping supaya nanti teman-teman ketika masuk ke dalam slide utamanya menjadi lebih nyaman. Gimana teman-teman? Boleh? Saya nanti gonta-ganti slide utama sama slide pendamping? Boleh ya? Nah, silakan nanti teman-teman gali lebih dalam mana yang ingin teman-teman ketahui. Ya, oke. Yuk kita mulai ya. Nah, teman-teman, ini di hadapan teman-teman ya. Tadi ada judulnya yaitu sebentar, aduh lemot nih. Mohon maaf ya, sebentar. Nah, ada judulnya bank garansi, teman-teman ya. Ada judulnya bank garansi. Tadi objektifnya saya coba skip, namun kita kembalikan ke sini lagi, bank garansi. Teman-teman, ya jangan lupa kalau jawab, sebut namanya open mic, kemudian sebut namanya dan jawabannya ya. Nah, teman-teman, ini ada kata bank garansi ya. Kata banknya saya drop terlebih dahulu sehingga tinggal ada kata garansi. Garansi sudah sangat familiar kita dengar dengan sebutan jaminan. Ya, kita beli apa-apa pasti kita tanya, jaminan saya berapa lama? Nah, oke. Menurut teman-teman ya, saya buka Teams-nya. Menurut teman-teman, faktor apa yang mendorong kita butuh garansi? Dua orang penjawab. Silakan, open mic-nya, kasih jawabannya. Ayo, jangan ragu-ragu. Silakan. Masih Yazid lagi kah? Mau coba? Masih Yazid, mau coba lagi? Eh, boleh Ibu, Silakan. atas Silakan. ini Bu, ketidakpercayaan Ibu.
Ketidakpercayaan. Baik, terima kasih. Satu orang lagi, Mbak Rania. Tadi raise hand. Kira-kira faktor apa lagi, Mbak? Mungkin faktor untuk melindungi suatu aset gitu kali ya, Bu. Melindungi suatu aset. Oke, oke ya. Nah, nanti Mbak Rania saya coba apa namanya? Gabungan dengan jawabannya Mas Yazid ya. Oke. Teman-teman, kalau kita beli sesuatu alat elektronik, misalkan kulkas ya, 4 pintu. Begitu kita buka, ya, kita sendiri repot. Itu pasti harganya mahal. Nah, kan harganya mahal, kita nggak mau kecolongan ya. Jadi ketika bayar kita akan ngomong, "Eh, Mbak kasir, kira-kira saya garansinya berapa lama ya?" Nah, kita menanyakan garansinya berapa lama karena tadi kita tidak percaya ya Mas Yazid dan teman-teman bahwa jika benda tersebut sudah menjadi milik kita akan tetap berfungsi. Nah, kenapa kita tidak percaya? Ini jawabannya Mbak Rania tapi saya permak dikit ya. Saya amplas dikit. Kenapa kita tidak percaya? Karena di situ kita ada resiko. Nah, setiap transaksi itu ada resiko dan resiko itu tidak dapat dinihilkan. Ya, nah paling bisa risiko itu kita mitigasi serendah mungkin. Jadi, faktor yang mendorong kita butuh garansi adalah ketidakpercayaan dan mitigasi resiko. Sampai sini kira-kira clear mengenai garansi dulu? Ya. Nah, dari cerita yang sederhana ini teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam setiap transaksi itu ada minimal dua pihak yang terlibat. Satu, pihak yang terlibat yang berpotensi merugikan, ya, merugikan nanti di dalam proses bank garansi kita sebut dengan aplikan atau pemohon. Ya, kalau di contoh ini adalah penjual. Kemudian ada pihak yang berpotensi dirugikan. Dari cerita tadi adalah pembeli. Nanti di dalam penggaransi kita sebut dengan namanya beneficiary. Clear sampai sini teman-teman? Bisa lanjut? Oke ya. Nah, sekarang yang tadi kata banknya saya drop, saya tempelkan lagi teman-teman sehingga menjadi bank garansi. Dengan ada katanya bank berarti bertambah satu pihak yang terlibat yaitu bank sebagai penjamin. Nah, di dalam bank garansi ini metode penggantian kerugiannya beda dengan tadi garansi. Kalau garansi atau jaminan, barang kita rusak, kita diganti dengan merek dan spesifikasi yang sama. Tapi ketika berbunyi bank garansi, bank itu tidak akan mengganti dengan barang, tetapi mengganti dengan bentuk uang. Nah, kalau teman-teman semalam sudah sempat baca modulnya, ada yang tahu apa kira-kira itu definisi bank garansi? Silakan menjawab. Ayo, siapa aja boleh. Ayo teman-teman, yuk. Boleh nanti sambil tambal sulam. Yuk, siapa yang mau jawab? Mbak Guhar kali? Ya, silakan. Baca juga boleh, Mbak, di modul. Oke, Bu. Dari Saya izin baca definisi bank garansi ya, Bu. By Oke. the way, Jadi sebentar bank dari mana, garansi Mbak Gulna dari mana? saya Universitas dari mana? UGM. UGM. Baik, Nah, silakan. oke, jadi definisi dari bank garansi merupakan jaminan tertulis bank kepada pihak penerima jaminan, di mana bank mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu apabila pihak pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan berdasarkan kesepakatan atau kontrak antara pihak pemohon dengan pihak penerima jaminan. Oke. Definisinya dowo ya, Mbak. Dowo nemen ya, ada berapa baris itu ya. Oke. Nah, dari definisi yang tadi disampaikan sama Mbak Gulnar, panggilannya Mbak siapa? Gulnar, nggak apa-apa lah ya. Biar saya Ya, gampang di Bu. awal ya. Oke. Nah, teman-teman, ternyata bank garansi itu
Sebenarnya kalau dikasih kata intinya, satu, jaminan pembayaran. Diterbitkan oleh siapa? Oleh bank. Untuk siapa? Beneficiary. Kapan? Ketika aplikan melakukan one prestasi. Jadi jawaban Mbak Gunar sesuai definisi tadi yang panjang hanya terdapat beberapa kata kunci. Nah, ya, sebelum saya memulai modul utama, saya izin share slide pendamping di mana saya akan mengulangi definisi tadi yang disebut sama Mbak Gulnar. Jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank untuk penerima bank garansi. Kapan? Ketika terjadi one prestasi. One prestasi itu apa? Tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana dokumen yang disepakati. Nah, dokumen yang disepakati kita sebut nantinya dengan underlying dokumen. Nah, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup clear? Bisa kita lanjut? Jawab teman-teman, nggak apa-apa? Clear ya? Kita lanjut ya. Oke, sekarang saya akan tampilkan. Muri. Baik, terima kasih Mbak Rika. Maaf tadi mental sendiri dia. Oke, terima kasih, terima kasih. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, teman-teman mohon maaf ya, tadi saya mental dari Teams-nya, tiba-tiba lompat. Mohon maaf ya. Oke, ini saya dipanggil lagi sama Mbak Rika. Oke, teman-teman ya. Nah, tadi ada di dalam definisinya tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, saya izin teman-teman, saya akan menampilkan slide pendamping untuk insya Allah ya mempermudah kita dalam memahami apa itu bank garansi. Oke, nah tadi dalam definisinya ada disebutkan melakukan one prestasi. Oke ya, benar ya tadi Mbak Gunar ya ada istilah one prestasi ya Mbak, betul? Tadi Betul, disebutkan Bu. ya? Oke. Nah, lawan dari one prestasi itu adalah prestasi. Yuk kita sekarang lihat ya, seperti apakah bendanya. Nah, teman-teman, kalau saya PT saya, PT Gantini, PT Wuri dengan PT Gulnar, izin pinjam namanya ya Mbak Gulnar ya, melakukan sebuah perjanjian di mana perjanjian itu mengatakan, Mbak Gulnar, kamu bangun rumah saya seperti ini, ya, seperti ini kondisinya sama persis dengan deadline-nya tanggal sekian. Apabila PT Gulnar melakukan pekerjaannya sama persis sebelum atau pas tanggal ini, maka PT Gulnar disebut prestasi. Nah, ini inti daripada bank garansi ya. Namun, apabila yang terjadi begini nih teman-teman ya. Nah, jadi ukurannya salah.
ukurannya benar, chatnya salah, atau pada saat deadline itu belum selesai, maka PT Gulnar disebut wan prestasi. Ketika terjadi wan prestasi sebenarnya, kerugiannya ada pada beneficiary atau ada pada pemilik proyeknya, yaitu saya. Karena saya sudah punya planning, misalkan, oke 31 Oktober rumah saya selesai, saya benahin, saya bersih-bersih, di tanggal 10 November akan saya sewakan. Nah, ternyata yang terjadi demikian, teman-teman. Jadi, angan-angan saya untuk mendapatkan uang sewa bubar jalan. Ya, saya merasa rugi dan PT Gulna disebut wan prestasi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan atau cukup clear? Teman-teman, tolong ada yang mewakili? Lanjut atau bagaimana? Cukup Lanjut, clear, Ibu. Ibu. Oke, siap ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, wan prestasi. Di mana wan prestasi tadi tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana dokumen yang disepakati, nantinya kita sebut dengan underlying dokumen. Nah, kalau tadi definisi yang tadi, kemudian ada istilah prestasi dan wan prestasi, saya terjemahkan dalam suatu bagan seperti ini, teman-teman. Berarti ada 3 pihak yang terlibat ya, yaitu pemohon, aplikan, atau tadi pihak yang berpotensi merugikan. Ingat-ingat ya, itu aplikan. Kemudian pihak yang kedua itu adalah pihak yang berpotensi dirugikan atau beneficiary atau kedepannya nanti kita sebut dengan benefit. Dan yang ketiga adalah bank sebagai penjamin. Nah, awal mulanya proses bank garansi itu adalah adanya satu dokumen kesepakatan antara aplikan dan benef yang kita sebut dengan underlying transaksi. Ya, sebentar saya cari pointernya dulu. Nah, ini ya, underlying transaksi. Ini dokumen murni kesepakatan antara aplikan dan benef. Setelah ini ada, maka aplikan akan datang ke bank, mengisi aplikasi BG, dan menyerahkan sejumlah dana. Dana ini, saya tidak menyebut uang tunai ya, tapi saya bisa menyampaikan bahwa dana itu bisa dana tunai atau bisa non-tunai. Dan setelah ini komplit, maka bank akan menerbitkan satu dokumen yang disebut dengan bank garansi. Ya, nah teman-teman, slide ini tidak di-share, tapi jika teman-teman merasa perlu, boleh untuk difoto ya. Nah, teman-teman, idealnya bank garansi ini ya, idealnya bank garansi ini diserahkan langsung oleh bank kepada beneficiary. Tetapi pada prakteknya nggak demikian ya. Yang terjadi hampir di seluruh bank di Indonesia, begitu bank garansinya sudah jadi, nah bank garansinya diserahkan kepada aplikan. Nanti aplikan baru menyerahkan kepada benef. Contoh ya, nasabah datang ke bank namanya Adikarya. Dia menerbitkan bank garansi untuk beneficiary yang namanya Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Begitu bank garansinya jadi, Mandiri nggak manggil PU, teman-teman. Tapi Mandiri panggilnya Adikarya. Adikarya, bank garansi kamu udah jadi. Silakan kamu ambil dan kamu bawa ke beneficiary. Hal ini hanya bersifat untuk mengurangi risiko daripada nanti bank salah menyerahkan bank garansinya. Clear sampai sini teman-teman? Clear? Clear, Ibu. Oke, saya kembali ke slide sebelumnya ya. Kalau sudah clear prosesnya, nah sekarang kita fokus ke dana dulu. Dana.
Kalau tadi Mbak Gulnar dan saya sepakat membuat suatu rumah yang dibuat dengan underlying-nya sebuah kontrak, gitu ya, maka Mbak Gulnar datang ke Bank Mandiri membawa asli kontrak dan kopinya ke bank mengisi aplikasi BG. Ya, untuk membuat bank garansi. Tetapi Mbak Gulnar itu tidak hanya mengisi aplikasi BG, juga harus menyerahkan sejumlah dana. Nah, dana ini nanti dipakai untuk dua hal, ya. Yang pertama adalah untuk cover dan yang kedua adalah untuk biaya. Ya, kita sebut dengan biaya provisi. Oke, kita ambil pakai angka ya. Mbak Gulnar akan bangun rumah saya dengan total kontrak 1 miliar rupiah. Nah, kalau saya minta ke Mbak Gulnar, Mbak Gulnar saya belum ngerti cara kerja Anda, supaya saya nyaman, minta dong 1 miliar supaya Anda tidak wan prestasi. Kalau saya minta 1 miliar, maka Mbak Gulnar nggak bisa bergerak. Ya, uangnya habis kesedot sama saya. Nah, supaya saya punya kepercayaan bahwa Mbak Gulnar tidak akan macam-macam, saya minta bank garansi dan saya bilang ke Mbak Gulnar tolong kamu buat bank garansi di suatu bank dengan nominal bank garansinya sebesar 20%. Catat ya teman-teman. Nah, beneficiary-nya minta bank garansinya 20%, sehingga nanti Mbak Gulnar akan mengisi di aplikasi BG-nya nominal BG sebesar 200 juta. Nah, dalam prosesnya ternyata bank mengenakan biaya. Misalkan biayanya 25 juta. Misalkan ya, biayanya 25 juta. Maka Mbak Gulnar harus menyiapkan dana ya, harus menyiapkan dana sebesar 225 juta. Yang 200 juta itu disebut dengan cover atau jaminan. Yang berfungsi kalau Mbak Gulnar wan prestasi, maka yang 200 juta ini dibayarkan kepada BNF. Yang 25 juta untuk biaya provisi dan akan menjadi fee-based income banknya. Jadi tidak dapat ditarik kembali oleh si pemohonnya atau aplikan. Sampai sini teman-teman, ada yang ingin diskusikan? Atau cukup clear? Mbak Jana? Mbak Amatul Jana, cukup clear kah? Cukup clear, Ibu. Oke, kecepatankah suaranya? Enggak, Bu, Cukup? aman, Bu. Cukup. Aman ya. Lanjut ya. Nah, ingat ya, tadi ada istilah bank garansi, aplikan, benef, prestasi, wan prestasi, kemudian ada istilah aplikasi BG, kemudian ada istilah dana. Dana ini harus dipersiapkan oleh aplikan buat dua kepentingan. Satu yang disebut dengan cover atau jaminan, di mana kalau terjadi wan prestasi, cover ini akan didebet, diambil dari aplikan, kemudian dikreditir atau dibayarkan ke benefnya. Nah, cover ini teman-teman bisa dalam bentuk nasabah setor tunai uang 20 juta atau nasabah blokir tabungan atau nasabah blokir giro boleh atau nasabah blokir deposito itu boleh ya. Nah, itu namanya cover. Sedangkan untuk biayanya itu nasabah setor tunai atau potong rekening tabungan. Gitu ya, debit rekening tabungan. Oke, semoga saya nggak terlalu cepat ngomongnya ya. Nah, sehingga di sini nanti teman-teman, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Dari slide yang sederhana ini digabungkan dengan kata prestasi dan wan prestasi, kita akan mendapatkan gambaran bank garansi itu seperti ini, teman-teman. Ini sudah ya, tadi pemahaman dasar saya
skip. Nah, ya. Ini teman-teman. Prestasi dan non-prestasi digabungkan dengan definisi yang tadi kita punya. Oke, kembali saya tampilkan. Ada aplikan, kemudian ada benef, kemudian ada bank penerbit. Yang pertama kali harus ada adalah underlying transaksi, dokumen kesepakatan antara aplikan dan benef. Kemudian nasabah mengisi aplikasi bank garansi dan dana. Setelah itu bank menyerahkan bank garansi ke beneficiary. Oke ya, clear sampai sini ya. Nah, apabila yang terjadi prestasi dalam arti PT Gulnar berhasil membangun konstruksi yang seperti saya sampaikan, maka beneficiary atau saya akan mengembalikan bank garansi kepada Gulnar. Ya, asli bank garansinya akan dikembalikan kepada Gulnar. Terus Gulnar akan datang ke Bank Seraya membawa asli bank garansi dan berkata kepada bank, bang, pekerjaan saya dari Bu Wuri udah selesai. Ini bank garansi aslinya udah saya kembalikan, balikin dong covernya saya. Begitu kata Mbak Gulnar. Jadi yang Mbak Gulnar minta adalah kembalikan uang yang tadi fungsinya sebagai cover, yaitu yang 200 juta. Ya, bagaimana yang 25 juta itu tetap menjadi fee based income atau pendapatannya Bank Mandiri ya. Oke, ini kalau prestasi. Prestasi berarti pekerjaan selesai. Bagaimana kalau terjadi one prestasi? Dalam hal ini beneficiary-nya yang rugi. Nah, benefit inilah yang akan datang ke bank. Ngomongnya sama, bang, gue deh kontrak gue nih, rumah gue belum jadi. Si Gulnar, one prestasi, gue rugi nih. Nah, tolong ya, saya dibayar dengan uang sejumlah yang tertera di bank garansi. Tolong bayarkan ke saya, dan ini bank garansi Anda saya kembalikan. Nah, proses ini disebut one prestasi. Ketika one prestasi, covernya didebet atau diambil dari pemohon, dibayarkan ke beneficiary yang 25 juta tetap sebagai fee based income Bank Mandiri. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin motret, jika ada yang mau diskusi, monggo. Saya kasih kesempatan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau diulangin? Ada yang mau difoto? Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh Mbak Dia, silakan. Iya Mbak Dia, monggo. Kok suaranya di mute? Iya Bu, sebentar. Saya Oh mau ya, nanya baik. kalau misalkan si Baik. aplikan pemohon ini ngasih dananya si bank ini setelah misalkan itu pas proses lagi proyeknya itu atau setelah si proyek itu kayak prestasi atau one prestasi gitu. Jadi si Oh dananya enggak. itu ngasihnya tuh pas kapan gitu. Oke. Mbak, tadi Mbak Gulnar kontraktornya ya. Oke. Saya yang punya proyek. Karena saya nggak percaya dengan Mbak Gulnar, jadi saya minta bank garansinya itu justru sebelum Gulnar melakukan pekerjaan. Jadi saya merasa nyaman kalau sepanjang melakukan pekerjaan Gulnar macam-macam, saya punya pegangan. Pegangan ini tadi fungsinya untuk mitigasi resiko. Apakah menjawab, Mbak Dia? Iya. Dapat? Baik Bu, terjawab. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang Tapi mau diskusi? bentar Bu, saya mau Boleh, nanya boleh, lagi. boleh, Berarti boleh. berarti selama proses itu dananya masih di bank gitu ya Bu? Jadi kayak sebelum Mm-mm, kelihatan one prestasi atau prestasinya. mm-mm. Kalau misalkan nanti terbukti prestasi, berarti dananya dikembalikan ke si aplikannya itu. Ya, tapi hanya covernya ya. Tidak semuanya yang tadi 225 juta. Ingat, si Gulnar harus menyiapkan 225 juta, di mana ini terbelah dua. Yang 200 juta untuk cover,
Ya, nanti dilihat di akhir. Sedangkan yang 25 juta untuk biaya administrasi atau provisi. Nah, biaya administrasi ini nggak bisa diambil kembali ya. Gitu ya Mbak Dia dan teman-teman ya. Clear ya? Oh, berarti yang 25 juta itu buat bank ya, fee base-nya dari bank Ya, itu ya, Bu? Oh, betul baik-baik, Bu. Terima kasih sekali. banyak, Bu. Semoga menjawab ya. Sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Atau saya Izin tayangkan lagi bertanya, Bu. slide-nya? Boleh, monggo silakan. Mbak siapa Saya nih? dulu atau Rania? Saya dulu atau Rania dulu ya, Bu? Em, Mbak Krisna dulu boleh. Oke. Izin bertanya, Bu, ini kan dalam ilustrasinya kan penjaminnya banknya itu kan cuma satu. Apakah dalam praktiknya di sini tuh bisa ya, Bu ya? Misalnya siapa yang berpotensi merugikan ini mengadakan perjanjian bank garansi dengan lebih dari satu bank gitu? Oh, gini, ketentuan Bank Indonesia itu satu bank garansi hanya untuk mengcover satu proyek atau satu pekerjaan, ya. Tapi beneficiary itu membebaskan aplikannya terserah kamu mau buat BG-nya di mana. Gitu, mau di Mandiri, di BRI, atau mungkin di mana, di BCA, terserah. Tapi pada umumnya, beneficiary itu akan minta, tolong ya, BG saya diterbitkan di bank ini. Gitu Mbak. Jadi nggak tidak diperkenankan, misalkan tadi ya, Gulnar sama saya, proyeknya proyek rumah saya, bank garansinya Gunar buat di Mandiri, kemudian Gunar juga buat di BNI, di mana beneficiary dan proyeknya sama persis, itu nggak boleh. Ya, cukup Baik-baik. menjawab? Terima kasih, Bu. Mbak Sudah Krisna, cukup. Terima baik, kasih, Bu. terima kasih. Ya, silakan Mbak Rania. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya izin bertanya, kalau misalnya nih Bu ada suatu kejadian, misalkan si beneficiary-nya itu awalnya udah mau nih sama kontraktornya gitu, kayak mau buat apa gitu kan Bu. Nah, terus udah bikin bank garansinya, terus tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak mau ganti kontraktor gitu Bu, jadi kayak nggak jadi gitu sama kontraktor ini. Nah, kalau kayak gitu gimana ya Bu? Nah, di setiap underlying transaksi Mbak, ya, dokumen kesepakatan tadi, itu pasti ada yang sarjana hukum nggak di sini? Maksudnya kuliah di hukum ada? Nanti tolong bantu saya kalau misalkan saya agak agak eh, sulit menjelaskan ya. Jadi gini Mbak Rania, di dalam setiap perjanjian itu pasti ada satu pasal, satu klausula yang menyatakan apabila terjadi dispute hukum, maka akan diselesaikan di pengadilan negeri setempat. Nah, kalau tadi bertanya Mbak Rania, ternyata benefnya ingin memutuskan secara sepihak kontrak tadi kepada aplikan gitu ya Mbak ya. Sebenarnya yang dilakukan benef itu cukup melakukan klaim Mbak ke bank. Tapi kalau dia mau putus sepihak kontraknya dengan aplikan, maka bank dalam hal ini tidak ikut campur tangan. Ya, mereka menyelesaikannya di pengadilan negeri setempat. Gitu Mbak Rania. Gimana, cukup menjawabkah? Nggak boleh beneficiary ataupun aplikan itu memutuskan secara sepihak, nggak boleh. Gimana? Cukup Oh, cukup baik Bu, menjawabkah? tapi kalau cukup menjawab, tapi saya izin bertanya lagi Bu. Mm-mm, Kalau misalnya hal itu terjadi nih, tapi keduanya itu sepakat gitu Bu, tapi kan uangnya kan mm-mm, masih di bank kan ya Bu. mm-mm. Nah, nanti Nah, tuh yang dikembalikan tuh berarti sisa dari, berarti yang dikurangin sama si biaya provisinya ya Bu? Atau gimana ya Bu? gini Neng. Pertanyaan Mbak Rania sebenarnya terlalu lebar ya, terlalu lebar. Saya sempitkan dulu. Poinnya satu, baik aplikan maupun beneficiary tidak dapat memutuskan secara sepihak ya kontrak yang ada. Itu satu dulu ya. Kemudian yang kedua, di dalam satu kontrak hanya ada dua kondisi, prestasi atau one prestasi. Kalau prestasi, covernya dikembalikan ke aplikan. Oke, kalau one prestasi, covernya dibayarkan ke Benef. Ya,
Clear sampai sini? Nah, kalau tadi asumsinya Mbak Rania bahwa aplikan dan BNF-nya setuju menyukupkan proyeknya sampai di sini, maka BNF-nya harus melakukan salah satu tadi, mengembalikan asli bank garansi atau melakukan klaim. Gitu. Kalau melakukan menyatakan prestasi, berarti BNF menyerahkan bank garansi ke aplikan, aplikan minta lagi duit yang 200. Tapi kalau terjadinya klaim, BNF minta dibayar yang 200 tadi. Gitu, Neng. Jadi kondisi yang terjadi adalah prestasi atau klaim bank garansi. Nah, setelah itu jalan masing-masing. Aplikannya kemana, BNF-nya kemana. BNF-nya mencari, misalkan gue nggak puas dengan si Gulnar gitu ya. Udah gue melakukan prestasi. Gue mengajukan prestasi. Maka si Wuri ini akan datang ke bank, minta transaksinya menjadi prestasi. Duit yang 200-nya Gulnar buat saya, putus hubungan saya mencari kontraktor yang lain. Walaupun sebenarnya saya itu rugi waktu. Tuh. Gitu. Dari sini kira-kira mendapat gambaran nggak Mbak Rania bahwa aplikan dan BNF itu tidak boleh secara sepihak memutuskan underlying. Dapatkah? Dapat Bu, terima kasih Bu. Baik, teman-teman yang lain dapat gambarannya? Baiklah, terima kasih. Ada lagi yang mau Ibu, didiskusikan? saya Ya, izin bertanya Bu, terkait silakan. yang persentase itu Mm-mm, jadi yang bank cover itu, maksudnya yang mm-mm, akan di cover itu seandainya mm-mm, mendapatkan klaim gitu, itu nggak full mm-mm. ya Bu? Jadi hanya sebuah persentase aja ya Bu dari kerugiannya gitu? Jadi nominal menggaransi itu Mbak bersifatnya hanya presentasi sekian persen gitu ya. Karena si BNF nggak mungkin minta 100%. Kalau minta 100% tadi kontraknya 1 miliar, nanti si Gulnar mau bangun proyeknya pakai apa? Dan sifat penggaransi itu kan mitigasi risiko, ya, tidak menghilangkan, tidak meng-waive risiko tapi mitigasi. Nah, sekian persen, berapa persennya itu adalah kesepakatan antara aplikan dan BNF yang dituangkan dalam underlying. Gitu Mbak Elvita. Oh, baik ya Bu. Jadi kalau prestasi, sejumlah presentasinya ini dikembalikan ke aplikan. Kalau presentasi yang tadi 20% ini dibayarkan ke BNF. Tetapi berapa besar presentasinya itu bank tidak campur tangan. Ya, ada bunyinya di underlying transaksi. Dan itu murni kesepakatan aplikan serta BNF. Semoga menjawab Mbak Elvita. Menjawab Ibu, makasih Bu. Baik, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ada yang lain, teman-teman? Ayo, sebelum nanti lebih ke sananya, sudah lebih enak. Oke, Mbak Gulnar ingin bertanya? Ya Bu, saya izin bertanya Bu. Iya, Biasanya tuh yang boleh. jadi penerima jaminan itu developernya, yang developer bangunannya atau yang beli rumahnya ya Bu? Yang namanya aplikan itu adalah penerima proyek atau pelaksana proyek. Kalau dia pas bangun rumah ya developernya. Sedangkan beneficiary itu yang punya proyek, Neng. Misalkan saya kepengen bangun rumah, uangnya uang saya, tapi saya tidak punya kemampuan skill untuk membangun rumah. Makanya saya mencari kontraktor. Kontraktor, tolong bangun rumah gue ya. Kita buat perjanjian ya dalam underlying. Nih, kontrak gue 1 miliar. Tapi gue nggak percaya sama lu buat bank garansi sebesar 20% buat pegangan gue. Kalau lo macem-macem, gue dapet duit 200 juta. Gitu Mbak Gulnar. Oke, baik Nah, Bu. Terima kasih. oke.
Nah, yang namanya aplikan ini nanti macam-macam teman-teman. Ada peserta tender, ada pelaksana proyek, ada distributor, tergantung nanti jenis bank garansinya. Nanti ada slide-nya ya. Cukup menjawab? Menjawab, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Teman-teman, Saya Bu mau tanya, silakan. Mbak eh, Safa, ya, i- monggo. saya cuma mau tanya ini sih Bu terkait proses klaim bank garansinya itu apakah tepat pada jatuh temponya atau ada batasan klaim bank garansinya gitu ya Bu? Oh, baik. Klaim bank garansi itu kan berawal dari adanya wan prestasi ya, Mbak. Betul ya? Iya, iya. Nah, wan prestasi ini bisa terjadi kapan aja, sepanjang proyeknya belum selesai. Jadi pengajuan klaim itu bisa hari ini misalkan ya, terbit bank garansinya. Minggu depan udah ketahuan ada wan prestasi. Ketahuannya apa? Catnya, jendelanya dicat warna hijau. Kan tadi nggak ada warna hijau kan? Nah itu udah wan prestasi, beneficiary yang pintar secepat mungkin mengajukan klaim. Tapi dianjurkan untuk melakukan komunikasi dulu dengan aplikannya. Misalkan, aplikan chat warna yang lu buat salah. Boleh nggak lu ganti sesuai dengan underlying? Kalau aplikannya ngeyel, Mbak, membantah, barulah Anda menyebutnya sebagai wan prestasi dan melakukan klaim. Jadi klaim itu wan prestasinya terjadi di masa pengerjaan, diajukannya nanti ada batas waktunya. Begitu Mbak Safa. Oke, Anda cukup menjawab? cukup Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kembali. Ada siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan, saya izin minum. Ya, saya izin minum ya sambil minum. Monggo, siapa ini? Saya Alexander di Prayoga, Bu. Izin bertanya. Ya. Jadi kan saya mengikuti beberapa kasus dari BUMN Karya seperti Waskita Karya atau Adikarya gitu, Bu. Itu banyaknya mereka itu terjadinya telat bayar kepada subkontraktor atau vendor-vendor di bawah mereka, Bu. Nah, saya ingin bertanya, kan itu kan terjadi wan prestasi dari Waskita Karya karena belum membayar apa yang dilakukan kerja dari subkontraktor padahal itu udah jatuh tempo. Nah, dari sebelum adanya kontrak antara perusahaan kontraktor utama dengan juga subkontraktor ini, apakah bisa untuk membuat bank garansi seperti ini, Bu? Oke. Abang Alexander kuliah di hukum atau bukan? Manajemen, Bu. Manajemen. Ada teman-teman yang dari hukum? Fakultas hukum? Nggak apa-apa yuk kita diskusi. Kita diskusi. Oke ya, kita sambil jalan ya. Teman-teman, saya akan mencoba memakai alat peraga ya. Supaya nanti bisa menjawab dengan, insya Allah dengan lebih mudah pertanyaan Mas Alexander. Oke, teman-teman, saya punya ini ya, kotak pensil ya. Kotak pensil warna coklat. Ini beneficiary. Kita sepakatin dulu ya. Ini beneficiary. Nah, kemudian anggap ini adalah PU. Ya, PU. Pekerjaan umum. Kemudian ini ada kontraktor utama. Mereka punya pekerjaan. Ya, punya pekerjaan. Nah, kemudian si kontraktor utama ini mensubkontrakkan lagi pekerjaannya dengan yang ini warna merah. Begitu ya Mas Alexander ya? Iya, Ibu. Kira-kira ya? Oke. Nah, teman-teman, underlying antara beneficiary dengan kontraktor utama itu disebutnya perjanjian kontraktor. Oke? Perjanjian kontraktor ya. Saya pegang nih dua-duanya. Apabila si subkonnya ini, yang warna ini, ikut ditanda tangan di kontrak utama, maka benefitnya tahu, oh kerjaannya saya ternyata disubkon lagi nih sama kontraktor gue yang hijau ini. Berarti gue minta tanggung jawabnya, kata Benef, bisa ke hijau, bisa ke merah. Ya,
kalau benefnya tahu dan ini si merah ini ikut tanda tangan di kontraktor utama. Tapi kalau dalam kenyataannya si kontraktor ini nggak mau tahu. Kalau nggak mau tahu si benefitnya, gue diem-diem aja punya subkon, gue nggak mau ngasih tahu beneficiary-nya. Maka semua kewajiban hanya ada di perjanjian subkontraktor. Gitu. Kecepatan nggak saya ngomong, Mas Alexander? Teman-teman? Tidak, Ibu. Bisa dimengerti. Enggak ya? Oke. Nah, kalau ini si kontraktor belum melakukan pembayaran kepada subkontraktornya, padahal jatuh tempo, maka benefitnya tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah kontraktornya ke subnya. Sesuai dengan dokumen yang mereka sepakati, yaitu dokumen perjanjian subkontraktor. Nah, sekarang saya nggak tahu nih yang dimaksud Mas Alexander. Apakah si subkonnya ini ikut tanda tangan di underlying yang ada nama benefnya, atau hanya diam-diam kesepakatan mereka berdua? Jadi mohon maaf Abang Alexander, saya tidak bisa menjawab secara tuntas. Ya, karena saya tidak tahu bagaimana kesepakatan yang ada. Bagaimana Mas Prayoga? Baik, Ibu. Tapi Masih alurnya masih sudah bingung ngerti sih, kah? Ibu, alurnya. Begitu bentuk tanggung jawabnya begitu, tergantung daripada si subkonnya ini diketahui nggak oleh Benef. Terima Gimana kasih, Ibu. teman-teman yang lain? Ada punya pendapat? Baik, kita tunggu dulu. Teman-teman ada yang punya pendapat terhadap kasusnya Abang Alexander? Silakan kasih pendapat. Jadi gitu Bang, bisa jadi ya Bang, bisa jadi yang tadi kasusnya Abang Alexander, si benefitnya clear ke kontraknya, kontraktornya ini yang manajemen keuangannya kurang bagus. Sehingga penerimaan pendapatan yang harusnya diterima oleh subkonnya belum terlaksana walaupun sudah jatuh tempo. Oke, ada yang lain? Semoga menjawab ya, Mas Alexander, walaupun pelan. Ya, Ibu sudah menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Teman-teman? Lanjut? Buat Eko nih, kok. Silakan kalau mau didiskusikan. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, ya, di sini tadi yang kita sebut dengan seperti ini, teman-teman harus sebenarnya begini, kepiawaian kita itu diuji saat membaca underlying transaksi. Ya, kemudian ketika terjadi klaim atau prestasi, kita diuji kepiawaian kita, kepandaian kita dalam dalam mempelajari alasan dari one prestasinya. Oke, sekarang saya akan role play ya. Saya akan role play. Penjawabnya hanya satu orang. Jika benar, saya akan memberikan poin 5 ya. Role play. Jadi ada underlying tapi cukup saya bacakan. Oke ya, seolah-olah ada underlying tapi saya bacakan. Oke, teman-teman ya. Saya rubah ada aplikan ya. Aplikan namanya Mas Yusuf Amar ya. Kemudian beneficiary-nya adalah Mbak Elvita ya. Yusuf saya catat dulu ya. Biar saya nggak lupa. Yusuf dan Elvita. Oke. Nah, Pak Yusuf ini sebagai aplikan, Mbak Elvita sebagai benef. Perjanjiannya perjanjian ini underlying-nya dibuat per tanggal 1 Juni 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023. Nah, teman-teman ya. Di sini perjanjiannya adalah Yusuf selaku aplikan akan mengirimkan 100 buah spidol kepada Elvita dengan nominal bank garansinya sebesar 200 juta.
Ya, mengirimkan 100 buah spidol kepada Evita. Terakhir pengiriman 31 Desember dengan total nominal bank garansi 200 juta. Pada hari ini tanggal 30 Agustus, Elvita selaku beneficiary datang ke bank mengajukan klaim. Petugas banknya adalah Ahmad Yazid. Pak Yazid, saya melakukan klaim bank garansi. Ini kontraktor saya, Yusuf Amar, ini melakukan prestasi. Saya mintanya spidol 3 warna, tetapi dikirimnya hanya warna hitam. Oke, Pak Yazid, tolong bayarkan klaim saya. Nah, jika rekan-rekan sebagai pegawai bank, apa yang rekan-rekan lakukan? Hanya satu penjawab, bank akan bayar atau tidak, kemudian alasannya apa. Silakan. Ayo. Maaf Bu, Mbak boleh siapa ini? Oh, Mbak Safa. Boleh, monggo. Ya. Silakan Mbak Safa. Ya. Sebelumnya maaf ya Bu kalau salah ya. Nggak apa-apa, kita diskusi kok. Yuk. Jadi kalau menurut saya dari pihak bank akan menyarankan untuk coba ngomong dulu ke Pak Yusuf Aplikan. itu ya ke aplikan karena kan garansinya itu kan mulai 1 Juni sampai 31 Desember sedangkan tadi beneficiary-nya tuh baru ngeklaim tanggal 30 Agustus sehingga kan masih ada waktu dari September sampai Desember sehingga masih memungkinkan untuk bisa dikirim kembali spidol dengan 2 warna yang tersisa itu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Saya belum menyatakan benar atau salah. Satu orang lagi boleh? Satu orang lagi boleh? Ya, siapa ini? Siapa ini? Saya boleh Bu, Halo. Muhammad Gilang Ramadan. Oke, silakan. Menurut saya kalau dari perspektif Mas siapa dari ini? Mas siapa ini? Sorry, Mas Muhammad, siapa ini? Gilang, Oh, Muhammad? Muhammad Gilang. Oh ya, silakan, silakan. Bank pastinya akan ngecek underlying-nya dulu Bu. Jadi misalkan kalau ada pernyataan si beneficiary ini harus menerima tiga warna yang berbeda tapi aplikan malah cuma ngirim satu warna, berarti bank bisa ngirim bank garansinya ke beneficiary karena tidak sesuai dengan underlying. Ya. Jadi keputusannya bayar apa enggak Mas Gilang? Bayar Bu kalau misalkan perjanjian 3 warna ini ada di underlying-nya. Oke, yuk kita review sejenak. Dari underlying tadi yang saya bunyikan, ada enggak bahwa Elvita minta 3 warna? Ada nggak di underlying-nya menjanjikan bahwa Elvita minta 3 warna kepada Pak Yusuf? Tadi yang saya bacakan adalah Pak Yusuf mempunyai kewajiban mengirimkan 100 buah spidol ya dengan harga atau nominal bank garansi 200 juta. Betul nggak? Ada yang ingat nggak tadi cerita saya? Tidak ada Ibu, tidak ada yang 3 warna sepertinya Ibu. Nah, ya, mohon maaf memang ini agak kesulitannya online seperti ini ya, karena saya nggak bisa pakai alat peraga. Betul sekali Mas Yazid ya, tidak ada bank itu menjanjikan warna, karena di underlying-nya memang nggak ada warna. Jadi, kalau beneficiary-nya Mbak Elvita klaim atas dasar warna, berarti Mbak Elvita mengklaim yang tidak dijamin oleh bank. Dengan demikian, pembayaran klaimnya ditolak. Bank tidak melakukan pembayaran. Gitu teman-teman. Dapat nggak clue-nya di mana? Makanya tadi saya bacanya pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan. Jadi teman-teman, klaim itu tidak harus selalu dibayar oleh bank. Ya, klaim ini tidak harus selalu dibayar oleh bank. Klaim akan dibayar oleh bank ya, klaim beneficiary akan dibayar oleh bank apabila dokumennya lengkap dan alasannya comply. Dapatkah teman-teman ranjaunya ada di mana tadi?
Ranjaunya ada di mana? Yang kita terjebak? Warna Di underlying. Warna spidol. Oke, warna spidol ya. Oke, sampai sini clear? Clear ya? Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Oke, teman-teman? Lanjut ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ini adalah basic banget mengenai bank garansi ya. Semoga kedepannya kita lebih nyaman. Oke, yuk saya izin kembali ke slide utama ya. Slide utama, bank garansi. Oke, kemudian saya izin skip. Ini juga saya izin skip. Ini juga kita lihat dulu. Nah, mengapa pengasih diperlukan? Adanya ketidakpercayaan. Kemudian, apa tujuannya? Untuk memitigasi resiko. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini pihak-pihak yang terlibat di dalam bank garansi. Yaitu ada penerima jaminan, pemohon, dan penerbit. Bank penerbit atau penjamin. Nah, teman-teman ya. Ibu, Yes, kenapa? slide-nya belum di-share screen. Aduh, slide-nya belum di-share screen. Ntar ya, mohon maaf. Ini kemungkinan coba saya tutup dulu. Sebentar ya. Oke. Coba saya. Oke, terima kasih ya untuk konfirmasinya. Nah, ya tadi kita sudah diskusi, kemudian pakai alat peraga, overview, bank garansi. Kenapa bank garansi diperlukan? Karena adanya tidak kepercayaan. Apa tujuannya? Untuk mitigasi resiko. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat ya. Pihak-pihak yang terlibat di dalam bank garansi, ada penerima jaminan, kemudian ada pemohon, ada bank penerbit. Boleh saya skip ya teman-teman ya? Boleh ya, karena sifatnya teori ya. Oke, nah ini contoh bank garansi teman-teman. Misal lagi ya, misal lagi. Mbak Dia, ini adalah produsen susu Nestle, misalkan ya, susu Nestle. Kemudian Mbak siapa ya? Abang Alexander. Oh, kebalik ya. Abang Alexander sebagai produsen Nestle ya di sini. Kemudian Mbak Safa sebagai calon distributor. Nah, Mbak Safa ini ngomong sama Bang Alexander, "Abang, aku pengen jadi distributor Anda. Aku pengen jadi penjual resellernya produk Nestle." "Oke, kamu ambil barang berapa?" 100 juta. Maka si Alexander ini karena barangnya beresiko tinggi, dia juga akan minta bank garansi sebesar 100 juta. Oke, Ibu Safa, Anda ambil barang saya untuk dijual, tapi tiap 3 bulan Anda lapor ke saya berapa hasil penjualannya, dan oleh karena itu untuk mitigasi risiko, saya minta bank garansi Anda sebesar 100%. Karena barang jadi teman-teman, kebakar, hilang, dicolong ya. Kalau tadi kan mitigasi ya. Nah, ini namanya nantinya Bu Safa harus menyerahkan bank garansi yang disebut dengan jaminan pembayaran atau BG pembayaran ya. Nah, yang di bawah teman-teman, ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi lahan atau tambang. Setelah mereka mengeksploitasi lahan atau tambang, mereka mempunyai kewajiban memperbaiki lahan yang setengah rusak. Nah, nama bank garansinya adalah jaminan reklamasi. Nilainya pun sebesar 100% ya. Oke, ini contoh bank garansinya dulu. Nah, ternyata bank garansi itu mencapai hampir semua skup bisnisnya pemerintah, teman-teman ya. Hampir semua menggunakan bank garansi. Nah, ini
contoh, teman-teman ini tolong diabaikan dulu ya. Yang ini tolong diabaikan dulu. Sini saya akan menggambarkan, menceritakan pada teman-teman, khusus untuk proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, itu nanti ada beberapa bank garansi yang ada di sini. Oke, ambil contoh ya, ambil contoh. Akan ada pembangunan rumah sakit oleh pemerintah. Karena total proyeknya di atas 200 juta, maka harus ada tender. Ketika proses tender, peserta tender yang ikut harus membuat bank garansi penawaran. Ini sebelum ada pengumuman. Ya, sebelum ada pengumuman tender. Setelah ada pengumuman tender, maka BG tender pemenangnya ditahan oleh BNEF. BG tender yang kalah dikembalikan, ya, dikembalikan ke bank. Nanti peserta tender yang kalah bilang sama bank, "Bang, saya kalah tender, ini bank garansi tendernya saya kembalikan, tolong covernya saya dikembalikan ke saya." Begitu kata aplikannya, ya. Oke. Nah, di masa tender tersebut dimungkinkan adanya masa sanggah. Oke, masa sanggah ini boleh ada, boleh enggak. Di dalam masa sanggah itu begini teman-teman. Tadi ya saya ambil contoh membangun rumah sakit. Ada peserta tendernya A, B, C, D, E. Nah, pengumumannya memutuskan A sebagai pemenang. Maka BG tender A ini yang ditahan. BG tender B, C, D, E dikembalikan untuk diambil lagi tadi covernya. Nah, ternyata di antara B, C, D, E ini ada yang nggak puas terhadap keputusan BNF si A sebagai pemenang. Contoh si C. Dia nggak merasa puas. C melakukan sanggah. Nah, itulah yang disebut dengan masa sanggah. Jadi, beneficiary itu menyiapkan suatu rentang waktu untuk peserta tender yang kalah melakukan sanggah jika tidak puas dengan keputusan pemenang. Masa sanggah dilakukan dengan surat dan si penyangga melakukan atau menerbitkan bank garansi sanggah. Jadi, ketika proses tender, beneficiary pegang BG tender dan BG sanggah. Sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan atau kita lanjut? Silakan. Teman-teman, lanjut atau ada yang mau diulang? Ayo. Silakan. Lanjutkah, teman-teman? Halo? Atau putus ya? Lanjut ya. Mohon maaf Bu, saya mau bertanya. Oh, silakan Mas Dimas. Iya Bu, jadi apa ya? Mungkin mengklarifikasi lagi. Berarti untuk BG itu bisa bank garansi untuk pembayaran dan untuk prestasi gitu ya Bu. Maksudnya apa yang dilakukan gitu. Oke, boleh saya ubah sedikit kalimatnya, Mas Dimas? Oh iya, boleh Bu. Oke ya. Jadi nominal bank garansi itu bisa hanya sekian persen jika pekerjaannya itu proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan atau pemeliharaan, ya, atau tender. Tapi yang bersifat distributor, jual beli atau pekerjaan reklamasi dari pemerintah itu nominalnya 100% karena resikonya sangat tinggi. Kalau tadi contohnya distributor Nestle cuma diminta 10%, besoknya calon distributornya bilang begini, produsen Nestle, gue dirampok nih, atau truk gue terbalik, atau truk gue terbakar, jadi gue belum sempet jual, susunya habis. Yang rugi siapa? Produsen Nestle-nya kan? Nah, kalau dia cuma pegang 10%, dia ruginya banyak banget dan tidak ada yang pernah mau
produsen seperti itu. Pokoknya dia berhitung berapa barang banyak yang diambil oleh distributornya, sebesar itulah bank garansinya. Gitu kira-kira Mas Dimas. Atau masih ada yang mau didiskusikan Mas Dimas? Silakan. Mas Dimas, bagaimana? Nah, berapa persentasenya itu kesepakatan aplikan dan benef di dalam underlying-nya? Gimana Mas Dimas? Ada yang mau diskusikan lagi? Silakan. Sudah sangat menjawab, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman. Apabila masa sanggah sudah selesai, ya, maka masuk masa pelaksanaan pekerjaan. Underlying pada masa pekerjaan itu idealnya adalah kontrak yang sudah ditandatangan. Namun di Bank Mandiri ada kebijakan apabila kontrak kerjasamanya belum ditandatangan, maka boleh menggunakan SPK, Surat Perintah Kerja. Ya, oke. Di dalam melaksanakan pekerjaan, maka aplikan menyiapkan jaminan pelaksanaan. Di dalam pelaksanaannya, ada kemungkinan si kontraktornya ini kekurangan uang muka. Maksudnya begini teman-teman. Nih ya teman-teman tolong lihat jari saya ya. Di satu titik ini kontraktornya terima proyek A. Ya, dia sudah punya cukup uang, misalkan botol kuning ini untuk proyek A. Sambil berjalan menjalankan proyek A, ternyata si aplikan ini dapat proyek dari perusahaan B. Air ini kan sudah berkurang ya. Nah, tidak mungkin air yang berkurang ini untuk menyelesaikan dua pekerjaan. Nah, jadi si aplikan ini bilang, ke benef yang pertama ya, proyek A, benef uang saya ini kurang nih, boleh nggak saya minta uang muka? Uang muka itu sama analognya dengan di Jawa, ijon padi teman-teman. Padinya belum tentu panen, sudah dijual. Kalau ini pekerjaan belum selesai, tapi sudah minta dibayar sebagian. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Loh, katanya kalau terbit bank garansi harus pakai jaminan. Jaminan harus ada cover. Lah kalau ini nggak ada uang, gimana dong mau buat jaminannya? Nah, ternyata si aplikan ini teman-teman, dia kehabisan uang cash, tapi dia masih punya deposito. Jadi dia akan datang ke bank, menyerahkan depositonya untuk diblokir dan dijadikan cover terbit bank garansi uang muka. Nah, kalau sudah ada uang muka, si kontraktornya ngomong, bang, di dalam kontrak kita saya boleh minta uang muka. Nih, saya sudah terbitkan bank garansi uang muka. Anda harus memberi kepada saya uang sebesar jaminan uang muka ini. Jadi bank garansinya itu teman-teman ditukar sama uang cash yang dikasih oleh benef. Nah, uang cash ini nggak cuma-cuma, tapi dihitung sebagai hutang. Dalam arti aplikasinya harus mencicil, ya, mencicil uang muka ini sebelum proyeknya selesai. Apabila uang mukanya lunas, maka si aplikan akan menerima pembayaran full. Tapi kalau uang muka ini tidak lunas, pembayaran di akhirnya akan mengalami pengurangan, dikurangi sesuai dengan uang muka yang sudah diterima. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ingin bertanya mengenai uang muka? Silakan. Jadi uang muka itu lebih kepada kontraktornya tidak memiliki uang cash lagi untuk operasional, tapi dia masih mempunyai deposito yang bisa dijadikan jaminan. Silakan kalau ingin bertanya, teman-teman. Lanjut ya. Oke. Yuk,
Kita lanjutkan. Nah, apabila pekerjaannya sudah selesai, teman-teman, maka di sini ada satu dokumen nih, ada coaster yang saya jalankan. Ada dokumen di sini yang disebut dengan BAST. Ya, berita acara serah terima artinya pekerjaan fisiknya sudah selesai. Namun tanggung jawab moral aplikannya jika ada kerusakan itu belum selesai. Ketika sudah ada BAST, maka masuk ke suatu masa yang disebut dengan jaminan pemeliharaan. Nah, ketika jaminan pemeliharaan, BG yang diminta oleh beneficiary adalah BG pemeliharaan. Jadi dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan ada beberapa macam BG yang diminta ya teman-teman. Pertama BG tender, masa tender yang diminta BG tendernya. Ada masa sangga banding yang diminta jaminan sangga. Masa pelaksanaan pekerjaan bisa yang diminta jaminan pelaksanaan, bisa juga jaminan uang muka, dan ketika masa pemeliharaan yang diminta adalah bank garansi pemeliharaan. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih ya. Kita masuk ke sini, teman-teman. Custom bond itu adalah bank garansi yang beneficiary-nya itu hanyalah Dirjen Bea Cukai. Ya, Dirjen Bea Cukai. Kemudian shipping garanti itu adalah garansi untuk pengiriman barang dalam proses transaksi LC, ya, letter of credit. Kemudian ada BG untuk eksplorasi, itu tadi yang saya sampaikan di muka bahwa BG untuk kegiatan pemerintah. Misalkan adanya penebangan hutan atau eksploitasi tambang. Begitu selesai mereka harus memperbaiki lahan yang telah digunakan. Nah, kalau BG-BG ini teman-teman semuanya sebesar nominal di kontraknya ya. Jadi nominalnya sebesar 100% dari nominal dari beneficiary-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Monggo. Silakan. Boleh? Langsung, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Mohon konfirmasinya. Mas Dimas, sekali Mas Yazid. Mas Gilang. Mbak Amatul, ada pertanyaan mungkin? Iya Bu, Silakan. saya mau tanya yang tadi Boleh. shipping guarantee Bu, boleh dijelasin ulang? Tadi saya sedikit kurang paham. Oh, oke. Kalau tadi kita bicara ada bank garansi tender, bank garansi pelaksanaan, kemudian ada pemeliharaan, itu sifatnya untuk pengadaan atau jual beli barang ya, Mbak Amatul ya. Nah, sekarang yang shipping garansi itu adalah garansi selama barang dalam pengiriman. Apakah itu tenggelam, apakah itu terbakar, ataukah ada selisih, ataukah ada salah barang. Nah, jadi shipping garanti itu pada umumnya dipakai ketika transaksinya adalah transaksi letter of credit atau LC. Ya, jadi garansi atau asuransi pengiriman barang sejak dari loading ke pelabuhan unloading. Cukup menjawabkah, Mbak Amatul? Atau Menjawab, masih Bu. ada yang mau? Oke, ya jadi bukan bank garansi pengadaan barang, bukan, tapi menjamin bahwa barang itu selamat, aman, tentrem dalam pengiriman mulai dari pelabuhan pemberangkatan sampai dengan ke pelabuhan unloadingnya. Jadi di situ antara lain kalau tenggelam ya, maka kerugian ini ditanggung oleh siapa? Pengirim atau penjual atau paro-paro gitu ya. Atau misalkan terjadi musibah di dermaga loading. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Misalkan pengirimnya oke. Nanti misalkan terjadi barang pecah atau apa di unloading dermaga penerima, siapa yang nanggung? Bisa
pembelinya, yang arti akan menerima, bisa juga yang jualnya, teman-teman. Nah, itu banyak ya. Si pinggaran itu banyak. Ada CTF, ada CIF, itu nanti di LC ya. Sekarang kita di bank garansi dulu. Semoga menjawab ya Mbak Amatul ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik, sama-sama. Yuk kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini ya teman-teman ya, sebagian mengenai bank garansi. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar, kok agak lemot ya. Nah, ini teman-teman yang tadi saya ceritakan ya, yang tadi saya ceritakan, ini ada penjelasannya di slide teman-teman. Tapi saya akan fokus di yang ini dulu nih. Ya, saya akan fokus di ini. Belum saya jelaskan tadi ya. Oke, BG jaminan kredit sebelumnya saya confirm teman-teman suaranya ya. Teman-teman sudah paham aplikan itu siapa? Udah paham belum? Ayo sebut suaranya. Sudah, Paham Bu. ya? Udah, Bu. Paham. Oke. Beneficiary paham ya? Oke. Karena ini agak jelimet ini orang Jawa ngomongnya agak jelimet ini. Jadi BG jaminan kredit itu begini teman-teman. Saya nih si Buri akan nerima kredit misalkan dari BCA. Ya, saya terima kredit dari BCA, kemudian diproses cair. Ternyata BCA itu nggak percaya sama saya. Bu Buri, kamu sudah terima kredit 100 juta dari BCA. Tapi kami BCA ini nggak percaya. Tolong dong Bu Uri buat BG jaminan kredit di bank lain sebesar 100 juta. Maka si Wuri ini setelah menerima kredit dari BCA harus mencari bank garansi jaminan kredit dari bank lain yang intinya menyanggupi untuk melunasin hutang saya jika hutang saya mogok di BCA. Nah, jadi dalam BG jaminan kredit, aplikannya adalah penerima kredit dari suatu bank, sedangkan beneficiary-nya adalah bank BCA tadi yang memberikan kredit. Bank Mandiri dia menerbitkan jaminan bank garansi jaminan kredit sebagai penjamin. Tentunya dalam hal ini Mandiri nggak mau dong. Wuri kamu enak banget ya terima kredit dari BCA, tapi ketika BCA macet, kata orang Mandiri, gue yang suruh lunasin, gue nggak mau kata Mandiri. Gitu teman-teman. Jadi kalau Mandiri ada judul produknya BG Jaminan Kredit, tapi belum pernah menerbitkan BG Jaminan Kredit. Oke, kira-kira teman-teman dapat BG Jaminan Kredit atau ada yang mau diulang? Ayo, nggak apa-apa, mohon konfirmasinya. Jelas, Ibu. Silakan. Jelas ya, terima kasih Mbak Matul. Jadi kalau BG Jaminan Kredit itu aplikannya adalah debitur. Debitur orang yang menerima kredit dari perbankan. Beneficiary-nya selalu bank ya kalau jaminan kredit. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Semoga definisinya teman-teman udah clear ya. Jadi yang ini tadi yang masalah BG tender segala macam saya izin skip. Yang ini juga ada uang muka dan jaminan kredit. Oke teman-teman. Saya kepengen nanya ya. Nomor 1, aplikannya siapa? Benefitnya siapa? Kode bank garansinya apa? Silakan. 2 menit dari sekarang untuk membaca. Ayo teman-teman. Ayo jangan Bu, takut. maaf mau nanya, Bu. Ya? Maaf Bu, saya mau nanya. Tadi ada Boleh. kode BG-nya juga ya, Bu? Bukan kode BG, tapi jenis BG-nya. Tadi teman-teman lihat jenis. nggak? Ada BG tender, kemudian pelaksanaan, ada tadi yang jual susu Nestle. Nah, sebenarnya kita sekedar mengulang. Yuk, kalau yang nomor 1, apa ya? Nama aplikasinya siapa? Benefitnya siapa?
Kemudian, bank garansinya apa? Yuk. Mohon maaf ya, saya sambil izin minum supaya nggak batuk. Ayo, siapa yang mau coba? Ayo. Mbak Izin Amatul. menjawab, Bu. Iya. Iya, Mbak Amatul, silakan. Kalau dari case 1 berarti aplikannya itu Ibu Ana dari PT Cahaya Grosir dan benefitnya itu adalah PT Nestle. Untuk jenis BG-nya itu berarti soal yang barang atau mungkin sektornya sektor FMCG gitu ya Bu berarti. Dia sifatnya apa nih? Pengadaan barang atau jual beli? Pengadaan, jual beli Ibu. Oke, kalau jual beli tadi BG-nya BG Iya, pembayaran oh iya karena BG pembayaran. ya Yang karena 100% ya Bu. iya karena risikonya sangat tinggi. Oke ya, Mbak Amatul betul sekali. Selanjutnya, terima kasih ya yang nomor 2. Ayo, siapa mau coba? Silakan. Ayo teman-teman. Ayo, nggak usah ragu. Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa ini? Yazid, Ibu. Yazid. Oke, silakan Mas Yazid. Ini untuk aplikannya ada dari PT Alam Karya, kemudian beneficiary-nya ada dari Bapak Budi, dan jenis BG-nya BG tender, Ibu. Jenis BG-nya BG apa, Mas? BG tender. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Ini kalimatnya PT Alam Karya ingin membangun apartemen dan bermitra dengan PT Pilar Konstruksi Abadi. Mas Yazid benar sekali, PT Alam Karya itu sebagai aplikan dan PT Pilar Konstruksi Abadi sebagai beneficiary. Tapi di sini sudah diputus, Mas. Sudah diputus, PT Karya ingin membangun apartemen dan PT Pilar sudah menunjuk PT Alam Karya sebagai kontraktor. Berarti BG-nya BG pelaksanaan. Ya, kalau dia prosesnya masih proses tender, Mas, yang disebut tidak hanya PT Alam Karya, mungkin PT Alam Karya, PT Cahaya Grosir, PT Alam Abadi, PT Adikarya, PT Nindya Karya, ingin membangun apartemen PT Pilar Konstruksi. Nah, karena aplikannya masih banyak, betul itu BG tender. Dapat teman-teman? Iya, Dapat dapat, nggak? Ibu. Oke ya, karena ini sudah satu, berarti BG-nya BG pelaksanaan. Nggak apa-apa Mas, Mas ini tetap saya ini ya, tetap saya kasih poin ya. Oke, teman-teman dari contoh yang sederhana ini, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ataukah ada yang ingin didiskusikan? Mohon maaf ya sambil bawa poin. Ayo teman-teman. Izin bertanya, Ibu. Boleh. Kalau misalkan Gimana? dalam pemenuhan prestasi, tawaran prestasi itu terjadi force major gitu, itu apakah bisa di ini, Bu? Apa kayak ada penyesuaian lagi gitu? Oh, nah nanti kita akan belajar mengenai dasar hukum ya. Mas Yazid ya ini ya. Iya, Ibu. Oke. Teman-teman, nanti dalam membuat proses bank garansi ini ada acuan hukumnya. Bisa hukum Indonesia, bisa nanti hukum internasional. Kalau hukum Indonesia terjadi force major, bank tidak bertanggung jawab, Mas. Itu nanti akan diadakan nego ulang antara aplikan dan BNF. Tetapi ketika dia mengacu kepada ketentuan internasional URDG 758, ada kemungkinan bank garansinya diperpanjang sekian waktu sejak misalkan bank penerbitnya beroperasi kembali. Gitu Mas Yasid. Jadi post major itu sudah diperhitungkan oleh aplikan dan BNF, namun tidak melibatkan bank. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau diskusi? Ada? Yuk ya, saya lanjutkan Misi, Bu, ya. saya mau tanya, Oh Bu. ya, boleh. Silakan. Dengan Mas Saya siapa masih kurang nih? dengan Mas Thomas, Bu. Ya, baik.
Saya masih kurang paham yang case 2. Jadi sebetulnya Pak Budi itu ada hubungannya dengan PT Alam Karya nggak sih, Bu? Sebagai pemilik Sorry ya. proyeknya atau saya masih bingung pemilik Oh, proyeknya siapa soalnya di case 2 tuh. oh, oh, ini salah sih ya. Ratna tapi pakai helm ya. Jadi gini, ini kan ada kalimat misalkan PT Alam Karya ingin membangun apartemen dan bermitra dengan PT Pilar Konstruksi Abadi. Jadi kontraktornya itu adalah PT Alam Karya, diwakilin oleh Ibu Ratna. Ngono lho, Pak. Nah, sedangkan PT Alam Pilar Konstruksi Abadi ini sebagai beneficiary, dia yang nantinya punya apartemen. Gitu ya. Dia minta tolong sama Bu Ratna yang katanya sudah canggih dalam membangun apartemen. Kalimat dari Bu Ratna adalah karena dia baru pertama kali ya, ini pertama kali bekerja sama mereka berdua, si Bu Ratna ini aplikan kan pihak yang berpotensi merugikan, Mas. Jadi dia berusaha menimbulkan kepercayaan. Kalimatnya menjadi Pak Budi, PT Pilar Konstruksi Abadi, proyek ini sangat menarik buat saya. Percayalah, perusahaan saya pasti akan bisa membangun dengan sangat baik. Jika, ya, kita terus berkontrak, memberi kami kontrak. Oh, mungkin tadi Mas yang pertama menjawab adanya jika nih ya, enggak, tapi ini sudah pelaksanaan ya. Karena apa? Di dalam pembicaraan selanjutnya ini tetap ngomong, kamu sebagai pemenang, tapi saya nggak percaya. Nah, proyek yang sangat menyenangkan, percaya perusahaan kami akan bisa menangani. Kalau kontrak tersebut betul diberikan hanya kepada PT Alam Karya. Jadi ini adalah aplikannya. Nah, siapa Pak Budi ini bilang, ini saya pertama kalinya ya perusahaan saya ini bekerja dengan Anda. Saya kayaknya nggak percaya deh. Saya nggak yakin deh dengan kinerjanya Anda. Boleh nggak saya minta bank garansi ke Anda supaya Anda bekerja sesuai dengan janji Anda. Nah, BG yang diminta oleh ini Pilar Konstruksi Abadi ini adalah BG pelaksanaan. Gimana, Mas Thomas? Apakah cerita saya cukup menjawab atau masih ada yang mau didiskusikan? Silakan. Paham, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, teman-teman, ada lagi? Ini masih sangat dasar ya. Tapi saya kepengen teman-teman paham. Gitu loh. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, tuh jawabannya ya. Oke, memang sengaja saya tutup. Nah, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, ini adalah teori. Izin saya skip ya. Teman-teman bisa baca. Lanjutnya penerbitan bank garansi. Nah, sebelumnya teman-teman saya izin terlebih dahulu. Ini slide adalah ini ya yang tadi saya sampaikan. Dasar hukum penerbitan bank garansi. Kalau ini bank garansi di Indonesia. Kalau yang ini di luar negeri. Tapi sebelumnya teman-teman saya mohon izin untuk menampilkan slide pendamping terlebih dahulu. Boleh ya teman-teman ya? Oke, slide pendampingnya begini teman-teman. Aduh, sebentar ya. Belum ke-share lagi. Sebentar. Belum masuk share. Sebentar, masih belum. Udah masuk teman-teman? Udah ya? Oke, nah penerbitan bank garansi ini teman-teman yang tadi kita cerita ya, aplikan datang isi aplikasi, kemudian menyerahkan sejumlah dana, kemudian apa namanya menyerahkan sejumlah biaya untuk penerbitannya, bank garansinya, kemudian bagaimana ketika terjadi prestasi, bagaimana ketika terjadi prestasi. Nah ya, sekarang kita lihat nih. Kalau yang tadi itu adalah proses bank garansi saat terbit. Gitu, teman-teman ya, saat terbit. Kemudian ketika terjadi prestasi ataupun prestasi, maka bank garansi tersebut harus kita hapus buku by system.
ya. By system itu namanya disebut dengan rilis, yaitu hapus buku by system. Jadi gini teman-teman, gambarannya itu begitu kita proses bank garansi kan kita input di sistem tuh ya. Nah, begitu sudah di-approve maka bank garansi yang terbit ini menjadi outstanding, menjadi suatu kewajiban bank untuk membayar klaim jika terjadi klaim yang lengkap dan comply. Apabila terjadi apa namanya prestasi atau uang prestasi, maka bank garansi tersebut supaya tidak menimbulkan tanggung jawab lagi, maka outstanding catatan tadi harus dihapus buku. Nah, hapus buku ini namanya rilis atau roya. Ya, teman-teman tolong jangan nulis dulu ya. Rentang waktu di antara terbit dan rilis itu kita sebut dengan masa berlakunya garansi. Dan di dalam masa berlakunya penggaransi terjadi proses-proses yang mungkin ini teman-teman perubahan. Ya, perubahan bank garansi yang didahului dengan perubahan underlying. Perubahan ini bisa nominal dibesarin atau nominalnya dikecilin. Jangka waktu, perubahan jangka waktu. Bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Ya teman-teman ya. Atau perubahan kata-kata. Yang tadi pengennya jendanya warnanya merah, tapi kok berubah menjadi hijau? Boleh teman-teman ya, asal underlying pokok utamanya dirubah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga konfirmasi. Konfirmasi ini adalah permintaan keabsahan bank garansi dari beneficiary. Ya, jadi beneficiary bilang kirim surat, bang, aku mau konfirmasi dong, benar nggak sih bahwa bank garansi ini diterbitkan oleh Anda? Ya, karena beneficiary memintanya secara tertulis, maka kita pun harus menjawabnya secara tertulis. Kemudian ada yang mengenai klaim yang tadi sempat kita bahas ya teman-teman ya. Nah, setelah klaim barulah rilis. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat ini ada garis putus-putus ya. Oke, ini ada garis tegas. Kalau garis tegas artinya terbit dan rilis atau roya ini harus ada. Ya, transaksinya harus ada. Nggak boleh ada terbit tiba-tiba nggak ada rilisnya. Atau lebih ini lagi nggak ada terbitnya tiba-tiba rilis. Ini bukan jalangkung ya teman-teman. Ini benar-benar bank garansi. Kemudian untuk perubahan konfirmasi dan klaim itu ada garis putus-putus. Ini artinya teman-teman ini bisa terjadi, bisa enggak. Ya, bisa terjadi, bisa enggak. Misalkan Bang Arsil terbit hari ini, Bu Uri besok boleh nggak dirilis? Boleh, karena terbit hari ini, besok dirilis. Berarti perubahan atau amendment, konfirmasi, dan klaim adalah 3 kejadian yang tidak ada. Atau dari terbit sampai dengan rilis, tidak ada amend, tidak ada konfirmasi, tidak ada roya. Nah, untuk perubahannya, kalau perubahannya nominalnya lebih besar, tentunya akan ada biaya provisi lagi. Kalau perubahannya nominalnya menjadi lebih kecil, tidak perlu ada biaya provisi lagi, hanya ada perlu biaya administrasi. Oke, teman-teman, silakan kalau mau ada yang difoto atau ada yang mau diskusikan, monggo. Silakan. Ayo, yuk. Apakah semua sudah nyaman dengan istilah-istilah yang ada? Silakan dibuka. Permisi Bu, izin Ya, bertanya. boleh Mbak Matul. Saya Anis Bu yang mau Oh, bertanya. Mbak Anis. Oke. Silakan. Ini Bu, besarnya biaya provisi itu dihitungnya itu bagaimana Bu? Apakah ada ketentuannya? Oh, wah saya khawatir nih Mbak Anis nih. Jangan-jangan seperti Cenayang ya. Sudah tahu apa nanti yang akan dibicarakan ya. Betul sekali Mbak Anis. Untuk biaya provisi itu sebenarnya pertanyaan masih jauh tapi nggak apa-apa. Saya coba jawab. Biaya provisi itu kalau di Bank Mandiri ada ketentuannya, Neng. Kalau dia setor duit berapa,
Kalau dia ada pakai blokir berapa? Kalau dia pakai apa? Eh Deposito Pak ya? Blokir deposito ada ketentuannya. Blokir tabungan ada ketentuannya. Blokir deposito ada ketentuannya. Tadi kalau di Bank Mandiri jadi tidak semena-mena di cabang. Gitu ya Mbak, ya Mbak Anis ya. Cukup menjawabkah? Ada ketentuannya. Halo Mbak Anis, oke? Oh ya, baik Bu. Oh, baik, terima Terima kasih. kasih Oke, banyak Ibu. sami-sami. Ada lagi? Ibu, maaf Bu, saya izin konfirmasi Bu. Ya. Tentang Mbak. yang ngerilis, tadi saya ketinggalan Bu. Kan itu kan artinya kan penghapusan buku. Nah, penghapusan buku itu faktornya karena kenapa gitu Bu tadi? Maaf Bu, tadi saya ketinggalan. Iya. Tadi kita kembali dulu ke prestasi, wan prestasi ya. Oke. Ketika Bang Aris sudah jadi, kan diserahkan ke BNF. Setuju sampai sini? Setuju nggak? Walaupun caranya lewat nasabah kita dulu, pokoknya pada akhirnya bank garansi itu dipegang oleh BNF. Ketika terjadi prestasi, bank garansinya diapain? Dikembalikan ke aplikan ya. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Pembicaraan kita di awal. Betul Bu. Betul ya. Nah, ketika terjadi prestasi, bank garansinya dikembalikan ke bank, tapi duit covernya dikasihkan ke nasabah ya. Betul sampai sini? Betul ya. Jadi yang dipegang bank hanya apa? Kertas bank garansinya doang. Setuju nggak? Sama fee based income. Setuju? Setuju ya? Oke. Kalau terjadi klaim, BNF bawa asli bank garansi ke kita bayar nih covernya. Kita debit aplikan, kita bayar ke covernya. Yang diterima bank dari beneficiary hanyalah kertas bank garansinya. Setuju dulu nggak dari sini, di sini teman-teman? Bahwa pada akhirnya, baik prestasi maupun klaim, BNF itu hanya pegang asli bank garansi. Setuju dulu nggak? Bank sudah tidak pegang uang lagi. Yang dipegang bank hanyalah biaya atau fee based income. Untuk covernya udah nggak pegang lagi. Setuju nggak teman-teman? Pemahamannya kita samain dulu. Setuju Bu. Nah, itu tadi teman-teman. Karena kita tinggal pegang lembar bank garansinya, duit covernya sudah nggak kita pegang, berarti kertas bank garansi tersebut harus kita rilis di sistem, Mbak. Ya, Mbak Matu harus kita, siapa tadi? Sebentar, saya belum saya catat. Itu harus kita rilis. Oh ya Mbak Rania, harus kita rilis di sistem supaya tidak ada lagi kewajiban bank untuk membayar. Kan aslinya udah dikembaliin ke bank. Walaupun belum jatuh tempo. Sehingga kita sebagai pihak bank harus merilis by system. Supaya nggak keberatan beban, Mbak. Keberatan beban mengawasi sekian puluh ribu bank garansi. Sudah dapat belum yang putus tadi Mbak Rania? Sudah Bu. Sudah ya, nggak apa-apa, jangan dipaksa kalau masih belum dapat nggak apa-apa, ngomong aja. Jadi kalau di sini kita menyerahkan bank garansi kepada beneficiary, dalam perjalanannya bisa prestasi, bisa juga one prestasi atau klaim. Nah, kedua proses ini menyerahkan asli bank garansi kepada bank. Tapi asli bank garansi tersebut kalau belum dirilis, belum aman buat bank. Karena masih ada kewajiban bayar. Oleh karena itu, dokumen bank garansi yang tinggal dokumennya saja dan fee based income harus kita lakukan rilis atau royal. Gitu teman-teman. Jadi nggak boleh kalau nggak dirilis ya. Oke. Cukup menjawabkan Mbak Rania atau ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah cukup Ibu, terima Tolong kasih. konfirmasi. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Boleh lanjut ya. Nah,
Ini proses bank garansinya ya teman-teman ya. Jadi ada perubahan, ada konfirmasi. Konfirmasi ini permintaan keabsahan. Bang, bener nggak sih ini BG terbitan kamu? Nah, kalau di Bank Mandiri harus secara tertulis ya. Oke, lanjut sebentar. Nah, ini kecepatan kita masuk ke slide utama. Sebentar. Oke, sepertinya belum di-share. Sebentar. Nah, ya teman-teman ya. Itu tadi proses penerbitan bank garansinya. Oke, sekarang teman-teman kita gimana ya? Saya Itu tawarin sejenak deh ya, PP dulu kah? Manusia itu maksimal bisa konsentrasi 2 jam. Gitu ya. Sementara ini pembahasannya panjang. Nah, saya tawarkan ke teman-teman menghabiskan pembahasan ini dulu kurang lebih 45 menit atau teman-teman mau istirahat sekarang. Silakan. Ayo, kasih konfirmasinya. Baik Ibu, kalau di kelas biasanya itu ada coffee break-nya Ibu. Mungkin Ada coffee iya bisa jam istirahat. segini ya? Iya Ibu, Oke, jam baik segini. teman-teman, kita break dulu, coffee break dulu. Tapi menyiapkan sendiri ya snacknya ya. Nah, kita Iya coffee Ibu. break. Saya izin nyetel lagu 1 atau 2 lagu. Setelah itu kita mulai lagi karena kita akan bahasnya panjang dan nggak enak kalau diputus ya. Oke teman-teman, silakan break ya. Saya izin nyetel lagu. Baik Terima Ibu, terima kasih. kasih. Baik, terima kasih, Bu. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.
akan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berbicara pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Bila habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have it all you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll
Bu.